generasi Z dari kuda laut segera hadir. Itu, lihat aja. Papa kuda laut sudah mulus-mulus. Waktunya sang jantan melahirkan. Kaget ya dengernya. Pada kuda laut, sang jantanlah yang mengandung dan melahirkan teman. Sungguh fakta yang mencengangkan, bukan? Akhirnya, selamat datang ke dunia Sobat Mungil. Kuda laut jantan ini dari jenis Hippocampus comes. Ia tidak melahirkan anaknya sekaligus di waktu bersamaan. Ia mengeluarkan satu atau beberapa anaknya dengan rentang waktu 1-2 jam. Nah, kalau anaknya berjumlah 200, wah, bisa seharian deh proses melahirkannya. Nggak apa-apa, kakak otan yang rupawan akan tungguin kalian semua dilahirkan kok. Ayo Bun, segera taruh telur-telurmu di kantung pasanganmu. Kuda laut memang hewan yang unik teman. Sang betina akan memindahkan telur-telurnya ke dalam tubuh sang jantan. Lalu papa kuda laut akan menyimpan telur di kantung pengeraman selama 10-14 hari. Tapi kadang si jantan belum siap untuk mengandung. Telur-telur betina jadi dibuang deh. Itu kan bakal calon anak-anakmu, Sob. Ternyata si kuda laut nggak selalu berwarna gelap loh. Kalian sudah pernah lihat belum yang warna kuning cerah ini? Wih, cantik ya. Ini masih satu jenis dengan kuda laut yang melahirkan tadi. Di lautan, si comes ini dapat ditemukan di sekitar bebatuan karang. Ayo, kalau kalian lebih suka yang mana? Teman, sobat otan ini sebenarnya termasuk jenis ikan loh. Tapi di antara ikan lainnya, dia adalah perenang yang buruk. Bahkan cara berenang kuda laut ini malah lebih terlihat seperti melayang. Untuk berpindah tempat, kuda laut akan menggetarkan sirip dorsal yang ada di bagian bawah belakang tubuhnya. Sirip ini akan membuatnya bergerak maju. Sedangkan sirip pektoral yang ada di dekat insang digunakan untuk bergerak ke kanan dan kiri. Aduh, kamu kok bisa masuk lubang gitu sih, Sob? Ini kura-kura siapa sih? Kok tega-teganya kura-kura sultan dibiarin masuk ke lubang? Nggak tahu apa ya, kalau kura-kura jenis ini harganya selangit. Loh. Itu kan telur. Wah, selamat ya kura-kura. Sebentar lagi kamu mau jadi ibu. Telurnya turun satu persatu. Nah, kalau teman lihat telurnya berlendir, lendir ini ada fungsinya, yaitu untuk mempermudah proses persalinan. Selain itu, lendir juga melindungi telur agar tidak mudah pecah. Membuat lubang memang jadi salah satu ciri spesies ini ketika bertelur. Dalamnya lubang menyesuaikan dengan ukuran tubuh induknya. Biasanya sih sekitar 3/4 besar tubuh induknya. Sebagai inkubator alami, lubang ini digunakan untuk melindungi telur-telur dari pemangsa. Bahkan, sobat otan ini membuat lebih dari satu lubang untuk mengelabui pemangsa. Wih, pintar juga kamu, Sob. Dalam 1 tahun, kura-kura sulcata bisa 5 hingga 6 kali bertelur loh. Dan setiap bertelur bisa menghasilkan 10 hingga 13 butir. Nah, sekarang telurnya kita masukkan ke dalam mesin pengeraman. Mesin ini akan menjaga suhu pengeraman tetap terjaga, yakni pada suhu sekitar 30 derajat Celcius. Proses pengeramannya sendiri membutuhkan waktu 3 bulan hingga menetas. Nah, itu lihat, sedang ada yang mau menetas. Kita semangatin yuk. Hayo. Semangat ya kura-kura. Lah,
kok diam-diam baik ini? Oh iya, Otan lupa. Proses penetasan telur kura-kura membutuhkan waktu yang agak lama. Butuh sekitar 20-an jam hingga menetas sempurna. Ya, kalau disuruh nyorakin 20 jam sih, Otan nyerah deh. Bisa kapalan bibir Otan. Nah, tuh udah ada yang berhasil lepas dari cangkangnya. Ya ampun Sob, kamu imut banget sih. Kecil-kecil gemesin kayak Otan. Waduh, langsung lapar kamu Sob. Baru juga turun cangkang, udah mulai ngunyah aja. Emang di dalam cangkang gak bisa pesan nasi padang ya? Di habitat aslinya, bayi kura-kura ini tidak diasuh oleh induknya. Setelah menetas, mereka harus bisa mencari makan sendiri. Wah, mandiri banget ya kamu Sob. Cakep. Ya ampun, imut-imut banget sih ini kura-kura balita. Tapi jangan tertipu sama ukurannya sekarang loh. Kura-kura sulcata merupakan spesies kura-kura terbesar ketiga di dunia. Berat tubuhnya bisa mencapai 105 kg dan panjang hingga hampir mendekati 1 meter. Ayo merapat, gurame tutuk oncom menanti. Ini bukan nama menu makan siang ya. Ini nama sobat Otan yang dibudidayakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kata paman, gurame tutuk oncom punya tingkat kelangsungan hidup yang cukup tinggi dan gak boros pakan. Wah, bakal cuan banyak dong. 1, 20, 50, 100. Otan berasa jadi juragan gurame. Ukuran si pipih jenis baru yang biasa dikonsumsi adalah 1 kilogram teman. Eits, jangan langsung dikonsumsi. Cari tahu dulu dong cara budidayanya. Loh, kok paman malah bikin wadah bambu untuk nasi panas sih? Bukan. Ini tuh tempat gurame bersarang saat di kolam nanti. Kolamnya masih disiapkan tuh. Sebelum kolam diisi air dan ikan, perlu dilakukan penaburan kapur pertanian. Ini berguna untuk memutus daur hidup penyakit yang ada di dasar, plus menjaga kestabilan pH netral antara 6,5 hingga 7,5. Baru deh pasang mangkok bambu di tempatnya. Sip, sekarang tinggal isi air dan tunggu sekitar 2 atau 3 hari. Ini nih indukan gurame tutuk oncom. Bobot minimum untuk menjadi indukan adalah 2 kg dengan umur di atas 3 tahun. Ayo, ada yang bisa bedain mana jantan dan mana betina? Gampang kok. Betina punya dahi cenderung rata, sedangkan jantan terdapat benjolan di dahinya. Ini alami loh, bukan benjol karena menabrak dinding kolam. Ujung sirip ekor jantan lebih membundar dibandingkan si betina. Apalagi ya? Oh iya, dasar sirip dada jantan berwarna lebih putih dibanding betina yang cenderung berwarna gelap. Nah, tutuk oncom adalah gurame hibrida yang dihasilkan dari perkawinan silang antara indukan yang berbeda. Si tutuk oncom ini adalah anak dari gurame hitam jantan dan betinanya dari gurame putih. Tapi bisa juga sebaliknya. Yang terpenting, perbandingannya adalah 1 jantan dengan 3 induk betina. Sekarang saatnya paman-paman mengecek kondisi sarang. Untuk mengetahui sarang yang sudah berisi telur, paman cukup meraba dan menggoyangkan sarang secara perlahan. Kalau ada lapisan minyak di permukaan, itu tandanya ada telur di sini. Nah, pasti nih, Otan yakin di sini ada telurnya. Walaupun telur yang dihasilkan bisa mencapai 1.500 hingga 2.500 butir, tapi tidak semuanya bisa menetas. Jadi perlu disortir. Hanya orang-orang sabar yang bisa melakukan ini.
gagal dibuahi bisa dilihat dari warnanya. Kuning bening menandakan telur yang bagus, dan warna kuning keruh seperti ini menandakan telur gagal dibuahi. Tada! Ini dia, generasi penerus gurame tutuk oncom. Selamat datang di dunia, sob! Ternyata baik dari benih maupun ukuran konsumsi, ikan gurame tutuk oncom punya harga yang cukup tinggi. Untuk per kilogramnya, dibanderol harga sekitar Rp40.000. Selain harga yang stabil, memelihara gurame juga tidak boros pakan pelet, karena ia bisa memakan tumbuhan, dan daun favoritnya yaitu daun talas. Daun talas ini kaya serat yang dapat melancarkan pencernaan ikan. Selain itu, daun ini mempunyai kandungan senyawa seperti saponin, flavonoid, dan polifenol yang ada di tangkai dan daunnya. Kandungan itu semua mampu meningkatkan daya tahan tubuh si pipih ini dari serangan penyakit. Ayo sob, makan yang banyak. Ciri fisik dari gurame tutuk oncom mirip dengan gurame jenis lainnya, teman. Hanya saja, ia memiliki perpaduan warna dari induknya. Warna dasar tubuhnya putih, tapi ada motif hitam di bagian punggungnya. Mirip nasi tutuk oncom. Makanya dinamain gurame tutuk oncom. Teman di rumah jadi lapar kan? Hayo ngaku. Ah, suara apa itu? Masa dari iguana ini? Kayaknya bukan deh. Waduh, ini sih ular derik, teman, alias rattlesnake. Nama yang lebih tepatnya rattlesnake diamondback atau ular derik punggung berlian, teman. Ini adalah salah satu ular paling berbisa di dunia. Waduh, iguana, ngapain kamu ke situ? Di situ kan ada si ular derik. Tuh, ia mulai bergerak. Katanya dia mulai tahu keberadaan iguananya, teman. Tapi kalian ngerasa ada yang aneh nggak sih? Yap, warnanya. Ini adalah ular derik punggung berlian albino, teman. Wih. Tuh lihat, ekornya mulai berderik. Itu tandanya kalau dia sedang siaga. Jangan-jangan reptil berbisa ini mau memangsa iguana. Aduh, gimana ini? For your information nih teman, baik ular derik dan iguana memang sama-sama berasal dari benua Amerika. Makanya tak jarang iguana jadi santapan si rattlesnake. Aduh. Nah, ayo tunggu apa lagi, nak? Cepetan kabur. Ngapain kamu masih di situ? Mau selamat gak sih? Belum tahu apa kalau bisa si ular derik dapat membunuh mangsanya hanya dalam beberapa detik? Hehehe, tapi tunggu sebentar teman. Kayaknya si deriknya cuek-cuek aja tuh. Ekornya juga sudah tidak berderik lagi. Lah, malah melengos pergi. Baguslah, berarti sudah aman ya. Kalau gitu, iguananya masih selamat untuk hari ini. Syukurlah. Sepertinya hewan bernama Latin Crotalus atrox ini nggak tertarik deh makan iguananya. Dia kayaknya lebih selera sama yang satu ini nih. Yap, seperti ular-ular lain, tikus juga makanan favorit si rattlesnake, teman. Tuh lihat, kali ini ekornya berderik. Itu artinya si derik albinonya bersiap menerkam si pengerat. Wow, Otan bilang juga apa? Strike, teman. Coba kita lihat sekali lagi dalam gerakan lambat. Cepat banget ya serangannya. Cara makan hit and run seperti ini memang ciri khas ular-ular berbisa tinggi. Mereka akan menyerang secara kilat lalu pergi meninggalkan mangsanya.
Otan jadi pengen ngetes nih. Kalau ular deriknya dikasih pencahayaan minim, kira-kira dia bisa nggak ya mendeteksi keberadaan mangsanya? Karena seperti halnya viper yang lain, ular derik merasakan keberadaan mangsanya dari sensor panas, teman. Wah, ularnya mulai bergerak, teman. Lidahnya mulai melet-melet. Berarti organ Jacobson-nya mulai diaktifkan. Itu loh, organ yang menjadi alat sensor peraba panas yang dimiliki si ular. Wow, strike, teman. Coba kita lihat dalam tayangan lambat. Ini berarti si derik memang sudah mengetahui keberadaan si tikus, teman. Meski kasus kematian pada manusia jarang terjadi, tapi bisa ular derik dalam membunuh orang dewasa dalam hitungan kurang dari 1 jam loh. Ngeri! Kandungan racunnya bersifat hemotoksin atau menyerang darah. Kalau terkena, darah mangsanya akan perlahan membeku dan ia akan lemas. Wih, seram juga ya. Makanya, ular derik adalah ular paling ditakuti di Amerika Serikat dan Meksiko, teman. Selain ular black mamba. Teman, ular bernama latin Crotalus atrox ini habitatnya berada di gurun-gurun penuh bebatuan di bagian selatan Amerika Serikat dan utara Meksiko. Cuaca di tempat tersebut cenderung kering, teman. Nah, Otan jadi pengen bikin uji coba lagi nih. Bagaimana ya reaksi si ular berbisa ini kalau didekatkan dengan es dan lampu 100 watt? Hah? Lampu 100 watt? Buat apaan pakai lampu segala? Sudah ada Kak Radit nih yang bakal bantuin Otan. Pertama-tama, kita coba dengan es terlebih dahulu. Silakan Kak Radit, masukkan ular deriknya. Ingat ya teman di rumah, jangan meniru adegan ini karena sangat berbahaya. Wah, lihat teman, derik albinonya menjauh. Dia memilih menghindari es. Gak nyaman kali ya? Iyalah, secara habitatnya adalah tempat panas dan kering. Nah, sekarang kita coba dengan lampu 100 watt ini, teman. Kita taruh di tempat yang sama dengan es tadi. Kenapa pilih lampu bersinar kuning ini? Karena lampu sinar kuning terbukti menghantarkan panas. Apalagi yang wattnya besar seperti ini, dijamin panas pol. Tuh, lihat sendiri kan? Kali ini ular berbisanya langsung mendekati lampu. Padahal lampunya belum ada 5 menit terpasang, tapi panasnya sudah terasa. Itu artinya tesnya berhasil. Cakep.